Hayam Wuruk, mahkota Majapahit di puncak kejayaan. Di sebuah istana megah yang berdiri kokoh di tanah Majapahit, lahirlah seorang putra mahkota yang kelak akan menorehkan namanya dalam lembaran emas sejarah Nusantara. Tahun 1350, di bawah langit yang cerah di Trowulan, lahir Raden Wijayadya Hayam Wuruk, cucu agung yang menjadi harapan besar kerajaan Majapahit. Sejak kecil, Hayam Wuruk tumbuh di tengah gemerlap budaya dan kekuatan politik yang mengelilinginya. Sang ayah, Raja Tribhuwana Tunggadewi, adalah penguasa yang bijaksana dan pemberani. Sedangkan sang ibu, Raja Patni Gayatri, adalah wanita yang syarat dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Dalam keteduhan taman istana dan riuh randah pasar kota, Hayam Wuruk mengenal dunia pertama kalinya dengan rasa ingin tahu yang besar. Masa kecilnya bukan sekadar waktu bermain dan belajar, melainkan awal mula persiapan seorang raja yang sejati. Dia dididik oleh para guru terpilih, diajari bahasa Sanskerta, ilmu pemerintahan, serta strategi perang. Namun, bukan hanya otak yang diasah, melainkan juga hati dan jiwa kepemimpinan. Sang putra mahkota dididik untuk menjadi penguasa yang adil, bijaksana, dan pengayom rakyatnya. Ketika tiba saatnya, pada tahun 1351, setelah sang ibu naik tahta sebagai Maharani Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Hayam Wuruk resmi dilantik sebagai putra mahkota dan pewaris tahta. Beberapa tahun berlalu, dan pada tahun 1363, ia diangkat menjadi Raja Majapahit yang keempat. Masa pemerintahannya adalah masa keemasan Majapahit. Di bawah Panji Hayam Wuruk, kerajaan yang luas membentang dari pesisir Sumatera hingga pulau-pulau di timur Nusantara. Ia bukan hanya seorang raja yang mewarisi kerajaan besar, tetapi juga seorang penguasa visioner yang memperkuat dan memperluas kekuasaan Majapahit dengan strategi politik dan diplomasi yang luar biasa. Salah satu tonggak penting yang membuatnya terkenal adalah kerjasamanya dengan Mahapati Gajah Mada, sang panglima yang legendaris. Bersama, mereka menggalang kekuatan dan memperluas pengaruh Majapahit melalui serangkaian ekspedisi dan perjanjian politik yang memastikan bahwa kerajaan-kerajaan lain di Nusantara tunduk dan bersekutu dengan Majapahit. Dengan sumpah palapa yang diucapkan Gajah Mada, cita-cita persatuan Nusantara semakin mendekati kenyataan. Hayam Wuruk juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Di bawah pemerintahannya, seni sastra, arsitektur, dan kesusastraan berkembang pesat. Beliau memelihara para pujangga dan seniman, termasuk Empu Tantular yang menulis karya monumental Negara Kertagama, sebuah kitab yang memuat riwayat kerajaan dan wilayah kekuasaannya. Kitab ini menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit dan kebijaksanaan sang raja. Dalam kehidupan pribadinya, Hayam Wuruk memiliki banyak istri dan selir yang menjalin aliansi politik dengan berbagai kerajaan di Nusantara. Dari pernikahan dan keturunannya ini, hubungan diplomatik semakin kuat dan Majapahit semakin kokoh sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara kala itu. Meski demikian, masa pemerintahannya tidak selalu mulus. Tantangan datang dari dalam maupun luar kerajaan. Persaingan politik, pemberontakan kecil, dan dinamika kekuasaan terkadang menguji kekuatan dan kebijaksanaannya sebagai raja. Namun, dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, Hayam Wuruk mampu menaklukkan rintangan tersebut tanpa mengorbankan kejayaan yang telah diraih. Dalam perjalanan hidupnya yang panjang, Hayam Wuruk tidak hanya meninggalkan warisan berupa wilayah dan kekuasaan, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan, seni, dan persatuan. Dia wafat pada tahun 1389, meninggalkan kerajaan yang makmur dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Kisah Hayam Wuruk adalah kisah seorang raja yang memadukan kekuatan dan keindahan, keberanian dan kebijaksanaan, serta keteguhan hati dalam menghadapi liku-liku kehidupan. Sebuah kisah yang tetap dikenang sepanjang zaman sebagai puncak kejayaan Majapahit. Bab 2. Meniti tahta, menyulam kejayaan. Pada tahun 1363, sang putra mahkota akhirnya mengangkat mahkota kerajaan, resmi menjadi Raja Majapahit. Usianya masih muda, namun semangatnya membara bagaikan api yang siap membakar dunia dengan sinarnya. Langit Trowulan yang cerah seolah mengiringi naiknya seorang raja yang akan membawa kerajaan ke masa kejayaan. Hari-hari awal pemerintahan Hayam Wuruk dipenuhi dengan tantangan. Meski kerajaan sudah besar dan makmur, masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya di bawah kendali Majapahit.
Sang raja muda mengerti bahwa kejayaan yang sesungguhnya hanya bisa diraih dengan persatuan dan pengaruh yang kokoh di seluruh Nusantara. Disinilah peran Mahapati Gajah Mada begitu vital. Sang Mahapati adalah tangan kanan Hayam Wuruk, sosok yang berjiwa besar dan berani mengambil langkah-langkah berani. Melalui perjanjian, diplomasi, dan terkadang peperangan, Gajah Mada melancarkan serangkaian ekspedisi ke pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang jauh, seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, dan bahkan hingga ke wilayah Maluku dan Sulawesi. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada bukan sekadar janji, melainkan sumpah suci untuk tidak menikmati kesenangan dunia sebelum Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Hayam Wuruk memberi dukungan penuh pada ambisi ini, menyediakan sumber daya, pasukan, dan strategi yang matang. Dalam waktu singkat, kerajaan Majapahit menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Namun, kekuasaan yang luas bukan berarti tanpa masalah. Di balik kejayaan itu, tersimpan dinamika politik yang rumit. Para pejabat istana, kerabat, dan penguasa daerah memiliki ambisi dan kepentingan masing-masing. Hayam Wuruk harus pandai memainkan taktik politik agar tidak terjadi perpecahan. Ia belajar bahwa menjadi raja bukan hanya tentang memerintah dengan kekuatan, tapi juga dengan kebijaksanaan dan kecerdasan hati. Bab 3, Sang Pelindung Budaya dan Seni. Selain seorang penguasa yang tangguh, Hayam Wuruk juga dikenal sebagai pelindung seni dan budaya. Di masa pemerintahannya, Istana Majapahit menjadi pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan yang hidup dan bersemangat. Hayam Wuruk mengundang para pujangga, seniman, dan cendekiawan dari berbagai penjuru kerajaan. Mereka menulis, melukis, dan menciptakan karya-karya yang tidak hanya mengagungkan kerajaan, tetapi juga memperkaya peradaban Nusantara. Salah satu karya terpenting yang lahir di masa ini adalah Negara Kertagama, sebuah kitab yang ditulis oleh Empu Tantular. Kitab ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan juga gambaran luas tentang kekuasaan Majapahit, adat istiadat, dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya. Dalam bait-baitnya, Hayam Wuruk dipuji sebagai raja yang bijaksana, pemimpin yang adil, dan pelindung rakyat. Istana Majapahit pun dikenal dengan arsitekturnya yang megah, taman-taman yang indah, dan suasana yang penuh dengan kemegahan, namun tetap terasa hangat dan ramah. Di sini, para bangsawan dan rakyat hidup berdampingan dalam harmoni, menikmati hasil dari kemakmuran yang diciptakan sang raja. Bab 4, Cinta dan Aliansi. Di balik kursi kekuasaan, Hayam Wuruk juga menjalani kehidupan pribadi yang penuh warna. Ia menikah dengan putri-putri dari kerajaan lain, memperkuat aliansi politik yang strategis. Pernikahan-pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tapi juga tentang menjaga kestabilan kerajaan dan memperluas pengaruh Majapahit. Salah satu kisah cinta yang paling terkenal adalah dengan sang selir tercinta, Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari kerajaan Sunda. Pernikahan ini menjadi simbol persatuan dua kerajaan besar, meski kisahnya juga syarat dengan tragedi dan konflik yang mengguncang hati Hayam Wuruk. Di istana, Hayam Wuruk dikenal sebagai raja yang lemah, lembut dan penuh perhatian kepada keluarganya. Meski kesibukan memerintah menguras tenaga dan pikirannya, ia selalu berusaha meluangkan waktu untuk keluarganya, menjaga keharmonisan dan cinta di dalam istana. Bab 5, Menapaki usia senja dan warisan abadi. Waktu terus bergulir, dan Hayam Wuruk menapaki usia yang lebih matang. Pemerintahannya yang hampir 4 dekade itu meninggalkan jejak yang dalam bagi sejarah Nusantara. Di masa senjanya, ia mulai menyiapkan penerus yang mampu menjaga kejayaan Majapahit agar tidak pudar diterpa zaman. Meski tantangan mulai datang dari dalam, terutama konflik internal di istana dan perebutan kekuasaan, warisan Hayam Wuruk tetap menjadi tonggak kejayaan. Wilayah kekuasaan Majapahit tetap luas, budaya dan seni berkembang pesat, dan hubungan diplomatik yang terjalin kokoh. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di Istana Megah Trowulan. Ia meninggalkan dunia ini dengan nama harum yang dikenang sepanjang masa. Generasi berikutnya, meski menghadapi tantangan yang berat, tetap mengingat masa keemasan Majapahit yang pernah dipimpin oleh raja bijaksana yang satu ini. Hayam Wuruk adalah lambang kejayaan dan persatuan Nusantara. Seorang raja yang tidak hanya memerintah, tetapi juga menginspirasi. Seni, sastra, dan ilmu bukan hiasan
istana, tetapi cermin jiwa bangsa. Tanpa itu, kita hanya raksasa yang buta dan bisu. Aku memilih mendengar bisik hati rakyatku daripada teriakan pujian para bangsawan, karena dari rahim kesederhanaanlah lahir kekuatan sejati kerajaan. Kemakmuran sejati bukan ketika lumbung penuh dan pasar ramai, tetapi saat tak satu pun rakyat menangis kelaparan di dalam sunyi rumahnya. Seorang raja bukan hanya penguasa atas tanah dan istana, tetapi penjaga jiwa rakyatnya. Tanpa keadilan dan cinta, mahkota hanyalah beban emas di atas kepala kosong. Majapahit bukan dibangun oleh besi dan pedang semata, melainkan oleh kehendak luhur, hati yang bersatu, dan cita-cita yang melampaui batas pulau dan lautan. Waktu adalah guru yang tak bisa dibujuk, maka kujalani tiap hari sebagai lembar warisan untuk anak cucu, agar tahu bahwa masa lalu bukan sekadar bayang-bayang. Persatuan Nusantara bukan mimpi seorang raja, melainkan harapan semua jiwa yang terlahir di tanah ini. Aku hanya meniti jalan yang telah digariskan angin leluhur.